Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, pada kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita lagi dari salah seorang sahabat, ya sebut saja namanya Ambar. Jadi Ambar ini adalah salah seorang mahasiswa yang datang dari Kebumen. Jadi Ambar ini diutus oleh orang tuanya untuk bersekolah di Jogja, untuk kuliah di Jogja, dan orang tuanya tetap tinggal di Kebumen. Nah, Ambar ini adalah seorang mahasiswi yang cerdas, dan dia juga orang yang aktif di salah satu organisasi di kampusnya, di mana Ambar ini akhirnya mendapatkan mandat dari kampus untuk mengetuai organisasi yang dia pilih ini. Nah, sebut saja organisasinya itu adalah organisasi A. Nah, kemudian Ambar ini merasa ingin membuat perubahan di dalam organisasi tersebut karena dirasa organisasi yang Ambar masuki ini dia kurang solid orang-orangnya, dan juga dirasa kurang kompak. Akhirnya Ambar beserta teman-temannya memutuskan untuk mengadakan rapat, yang akhirnya mereka memutuskan dan mufakat bersama untuk mengadakan gathering atau mengadakan family gathering bersama anggota-anggota di organisasi tersebut, di mana akhirnya Ambar mendapatkan tugas untuk mencari penginapan atau mencari sebuah villa, di mana villa tersebut akan mereka gunakan untuk family gathering dan juga untuk outbound. Nah, pada singkat cerita, akhirnya si Ambar ini bersama satu orang temannya, sebut saja namanya adalah Anissa. Jadi Ambar dan Anissa memutuskan untuk mencari di mana nih villa ataupun penginapan yang bisa kita gunakan untuk acara kampus tersebut. Nah, akhirnya Ambar dan Anissa ini pergi ke salah satu pegunungan, dan kemudian mereka mendapatkan penginapan dan villa di sana yang ternyata juga bisa untuk outbound. Jadi lokasinya itu tidak jauh dari penginapan. Di sana ada outbound, ada tempat untuk rekreasi juga. Jadi mereka bisa mendapatkan langsung 3 sekaligus, ya, buat acara family gatheringnya, kemudian untuk outbound, dan juga untuk berwisata. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa selama 2 hari. Jadi mereka sewa 20 kamar untuk mereka gunakan family gathering. Nah, pada hari H, akhirnya Ambar dan juga Nisa mengkoordinir teman-temannya untuk berangkat di hari Sabtu pagi, dan mereka akan pulang di hari Senin pagi. Nah, kemudian si Ambar ini merasa bahwasanya semua tempat yang dia sewa bersama Anissa itu sudah sangat baik dan sudah sangat perfect. Jadi tidak ada satu apapun yang membuat mereka mencurigai tempat tersebut itu mistis atau apapun itu. Nah, mereka semua merasa akan baik-baik saja. Sehingga pada hari Sabtu berangkatlah mereka semua menggunakan bis. Nah, kemudian disusul juga oleh dosen pembimbing mereka menggunakan mobil. Nah, pada waktu itu acara pertama yang mereka lakukan adalah doa bersama pembukaan, dan juga mereka melakukan sedikit review tentang organisasi atau kegiatan yang sudah mereka lakukan selama beberapa bulan ini. Nah, kemudian setelah itu mereka istirahat, dan juga ada sedikit hiburan-liburan menggunakan dangdut dan juga menggunakan karaoke-karaoke seperti itu. Nah, setelah itu malamnya mereka memutuskan untuk makan bersama, mengadakan makan bersama di taman belakang, di mana taman belakang dari penginapan ini merupakan outdoor yang juga ada kolam renangnya, dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman anak-anak, kemudian ada ayunan dan lain sebagainya. Nah, mereka mengadakanlah di sini. Akhirnya Anissa, karena bertugas yang mengkoordinasi teman-temannya, akhirnya Anissa ini dan juga si Ambar itu melakukan
review nih, maksudnya melakukan review ulang tempat, memastikan tempat itu baik-baik saja ketika nanti akan mereka gunakan untuk makan bersama. Nah, kemudian Anissa dan Ambar mulai menyapu halaman tersebut karena memang beberapa halaman yang akan mereka gunakan itu terdapat beberapa kotoran seperti daun-daun yang nantinya akan mengganggu mereka ketika mereka makan karena akan digelar kelasa. Nah, akhirnya setelah itu Ambar dan Anissa juga menggelar kelasa tersebut, semuanya persiapan sudah beres, persiapan sudah rapi, tibalah malam hari ketika si Anissa, Ambar, dan teman-temannya ini melakukan makan bersama. Pada waktu makan bersama, si Ambar dan Anissa pertengahan makan semua masih baik-baik saja dan tidak terjadi apapun hingga tiba saatnya Ambar memiliki salah seorang teman yang ternyata teman tersebut adalah anak indigo, dan anak tersebut berkata, Ambar, kalau misalnya makan kita sudahi gimana? Kayaknya ini tempat ada yang nggak suka kalau kita mengadakan makan malam di sini. Karena biasanya tempat ini kalau malam ya jatahnya mereka, makhluk-makhluk gaib itu yang menempati di sini, dan kita kan biasanya itu kalau berlibur di sini ya siang, tapi kok kita mengadakannya tuh malam karena sebelum-sebelumnya nggak pernah tempat ini digunakan di malam hari, kata teman Ambar. Kemudian teman Ambar ini mengatakan juga, daripada nanti kita kena imbasnya. Nah, Ambar merasa, ah enggak lah, kamu tuh udahlah kayak gitu, kamu taruh dulu, kamu lupain dulu, jangan kamu anggap, kita ini manusia loh, kita punya tahta lebih tinggi. Terus Ambar yang basicnya juga memiliki pengetahuan agama, dia mengatakan ke temannya yang indigo bahwasanya sudahlah, kamu tenang aja, lagi pula kan kita itu manusia memiliki tahta lebih tinggi daripada jin, malaikat dan sebagainya, katanya. Nah, kita kan memiliki akal sehingga kita dikasih Tuhan itu derajat yang paling tinggi kok, katanya. Jadi kamu tenang aja, kita berdoa. Nah, ya sudah, teman Ambar merasa ya sudah, kalau kamu nggak mau dengerin omonganku nggak apa-apa, katanya. Nah, akhirnya setelah 10 menit dari pembicaraan mereka, salah satu teman Ambar perempuan yang bernama Cici, dia itu tiba-tiba menyeburkan diri atau tiba-tiba dia masuk ke dalam kolam renang yang ada di taman tersebut, di mana setelah Cici menyebur itu, Cici tidak berkata apapun, tidak minta tolong, tidak apapun. Berarti si Cici ini memang sengaja masuk ke kolam renang tersebut. Nah, akhirnya teman-teman Cici mencari, Cici, jangan jangan menyelam, katanya. Tapi Cici tidak menjawab dan juga tidak segera muncul ke permukaan. Akhirnya dosen dari Ambar, dosen pembimbing dari organisasi Ambar ini segera melepas pakaian dan segera untuk turun ke bawah. Tapi teman Ambar yang indigo tadi, sebut saja namanya Budi, si Budi ini berkata, jangan Pak, jangan masuk ke sana. Karena memang si Cici ini dia sedang dipengaruhi oleh suatu makhluk yang ada di dalam air. Jadi penunggu dari kolam renang tersebut, hantu air, tepatnya hantu air yang ada di kolam renang tersebut, tidak suka kita mengadakan acara di sini malam hari, karena biasanya acara di sini diadakannya di pagi hari. Dia merasa terganggu karena memang dia ketika di siang dia tidur, tapi ketika di malam hari itu ya aktivitas dia dan aktivitas seluruh makhluk gaib yang ada di situ. Akhirnya si Budi tadi, si anak indigo, merasa aku harus menolong si Cici. Akhirnya dia menggunakan kebatinan dia memanggil salah satu pengikut dia yang kemudian ternyata adalah simbah buyut dia, dan dimintai tolong untuk menolong si Cici. Seketika itu Cici keluar dari air ke permukaan dengan tatapan kosong dan wajah yang pucat. Akhirnya Cici dibawa ke kamar dan kemudian sambil diurut oleh beberapa temannya dan juga diberikan minuman hangat, si Ambar menanyai kepada Cici, Cici, kenapa kamu tadi masuk ke kolam renang? Kamu mau ngapain? Cici yang dengan tatapan kosong tidak menjawab. Nah, seketika semua ruangan hening, Cici tiba-tiba berbicara, tapi bukan logat Cici seperti biasanya, karena Cici ini merupakan orang Medan, di mana logat dia tuh khas banget. Nah, tiba-tiba dia menggunakan logat Jawa, Jawa halus, yang kemudian dia itu berkata tiba-tiba kayak gini, aku nggak mau kalian ganggu rumahku. Aku nggak mau kalian mengadakan apapun di taman itu kalau malam hari. Karena malam hari itu ya jatahku dan jatah keluargaku, kata si sosok gaib yang memasuki Cici tadi. Kemudian si Ambar bertanya, baik Mbak, kamu ini sebenarnya siapa?
Kemudian dia bercerita melalui tubuh Cici, dia mengatakan bahwasanya aku memasuki gadis ini karena gadis ini bisa melihat aku, sedangkan aku adalah penunggu di kolam renang tersebut. Jadi kolam renang tersebut itu sudah ada sejak sebelum pembangunan penginapan yang Ambar dan teman-temannya inapi. Jadi kolam renang itu lebih dulu ada, dan itu merupakan kolam renang peninggalan Belanda di mana dulunya ada bangunan rumah kecil di situ yang kemudian dia membangun kolam renang dikhususkan untuk anaknya. Nah, disitulah akhirnya si mbak-mbak hantu air ini tinggal menetap di situ. Kemudian dia menjaga kolam renang itu sudah bertahun-tahun sehingga dia merasa terusik ketika malam harinya itu diganggu. Kalau kamu masih mau ganggu, mau bikin acara di sini, sampai kapanpun tubuh temanmu tidak akan aku kembalikan, katanya. Nah, kemudian Amber yang berkata, baik mbak, akan kami bereskan semuanya, pokoknya sebentar lagi taman itu akan kembali steril dan bersih. Kamu boleh kembali ke asalmu dan tolong kembalikan tubuh teman kami, kata si Amber. Akhirnya tidak lama setelah itu, Cici mulai tersadar dan setelah kerasukan hantu air tersebut, Cici merasa tubuhnya sangat lemas dan kemudian dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia seperti orang linglung, seperti orang lupa, dan itu berlangsung selama 3 hari. Jadi saat sudah pulang dari penginapan itu Cici masih merasa linglung dan menjadi pendiam. Yang biasanya Cici adalah ceria, dia menjadi pendiam, kata si Ambar. Kemudian Ambar membantu Cici untuk berobat ke salah satu Pak Ustadz yang akhirnya dimana Ambar berani bercerita kejadian yang sudah dia alami dan Cici dan juga teman-temannya di penginapan, dan akhirnya si Cici diberikan obat oleh Pak Ustadz ya, hingga saat ini ya Cici sudah kembali sehat. Nah, mungkin cukup sekian nih sahabat semua cerita dari aku tentang hantu air yang tidak terima bahwasanya tempatnya itu diganggu. Jadi dia tidak terima diusik gitu ya. Kita membuat kegaduhan kayak gitu. Nah, dia tidak terima. Nah, mungkin pesan yang bisa aku sampaikan ke kalian semua bahwasanya ketika kita akan melakukan kegiatan apapun atau akan melakukan kegiatan dimanapun, usahakan kita itu meyakini ya bahwasanya di sekitar kita tuh juga ada makhluk gaib yang menunggu tempat tersebut. Ya setidaknya kita minta izin atau seenggaknya kita ada niat di dalam hati itu untuk mengatakan, permisi ya, kami mau pakai tempat ini, kami mau pinjam untuk tempat ini sebentar saja, nggak lama-lama, dan kami tidak akan mengusik kalian dan juga membuat sesuatu yang tidak kalian sukai. Nah, semoga yang aku sampaikan ini bisa membantu untuk kalian semua yang akan mengadakan kegiatan ataupun mengadakan liburan ataupun apapun itu di suatu tempat, supaya kita saling menghormati, saling menjaga. Itu kan bukan tempat asal kita, ya pastilah di sana juga ada yang menjaga, baik manusia maupun gaib. Semoga kita saling bisa menghargai. Nah, cukup sekian video dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.